Alright. Say something. Just say stuff. Tes. Just talk normally. Halo. Ya, gimana kabarnya, Dan? Apa kabar? Baik-baik aja, Kim. Lu tahu nggak ada rasa baru di mie sedap, rasa nasi Padang coba? Serius. Sumpah loh. Gue lihat pertama kali. And you know what? I'm gonna take it real quick. God damn! I might just start the stream right here, right now. This is fucking hilarious, man. This nasi padang shit. Ini loh. Kebaca nggak? This is how the stream is gonna start. Iya. Gue baru lihat mie sedap rasa nasi Padang, salero Padang, dan katanya ada sambal hijaunya dan lain-lain. Gue cobain lah. Pas saya ini mie goreng. Biasanya mie goreng itu domainnya Indomie. Mie sedap itu mie kuah yang enak ya. Cuma sekarang gue pengen ekstrim dikit lah. Gak apa-apa. Ekstrim dikit ya. Iya. Karena ada kastanya jelas. Kalau mie goreng ya udah Indomie, mie kuah ya mie sedap. Titik. I've never understood like kasta mie. They're all the same to me. I don't know why. Sorry ya. I guess gue kayak I don't know. Gue tuh kayak Semua diciptakan setara gitu. Kayaknya perihal tanggal aja deh. Kalau misalnya tanggal tua juga gue rasa semua mie itu diciptakan sama. iya. Kalau misalnya tanggal muda biasanya gue lebih selektif. Oh, mie Korea ada ini, mie Jepang ada ini, terus di Korea pun ada beda-bedanya. Ada ramyun, jajangmyeon dan lain-lain. Ya, tapi kan like I think because I was like a student, jadinya kayak the experience of bukan tanggal tua doang ya, kayak tanggal manapun. Kalau misalnya gue udah lapar dan gue nggak mau mikir banyak, itu udah Indomie, ayam bawang, telur. That's it. That's enough. Lu suka rasa ayam bawang? Enak banget. That's my favorite, bro. Oh, masa sih? Terus lu goreng biasa? No, goreng kuah. Oke, terus itu lu masak biasa maksudnya? Iya. Direbus udah selesai? Iya, Nggak lu bikin nyemak atau apa gitu nggak? Nggak gue bikin nyemek, airnya nggak gue buang, gue pakai air originalnya, langsung ayam, bawang, bumbu, telur. Terus telurnya kayak setengah matang gitu loh. The OG. That's the kok OG. setengah matang sih? I like telur setengah matang, man. I like it when I eat it. Terus gue kayak makan putihnya dulu. Habis itu I get to the yolk. Terus kayak pas gue buka tuh kayak masih cair gitu loh. Gue suka yang matang sih. Like matang kering semua itu yang paling gue suka. Gue kebayang ke orang sekarang lagi buka stream, bukan stream sih, buka ngobrolnya kita. Abis itu kayak, wah gue pengen tahu politik nih, gue pengen tahu cara ngedit. Terus kayak, ngapain sih nih dua orang bahasin mie instan kayak udah 24 menit 20 detik makan instan doang. Ya nggak masalah, itu kan sebenarnya kebanggaan kita juga. Kayak ini kalau nggak salah perusahaan Indonesia kan, mie sedap. True. Iya. Siapa sih itu yang punya? Gue lupa deh. Cuman waktu itu ada masalah, jadi dia Lim Sio Leong. Iya. Iya. Lim Sio Leong Indomie atau mie sedap? Semuanya. Mie sedap and Indomie is the same. Oh, masa sih? Beda tau. Ini Wings Food, beda, PT-nya beda. Setahu gue gitu. Setahu gue duitnya ngalirnya sama aja. Oh gitu. Iya. Ngomong-ngomong sebenarnya mie yang itu bikin makanan juga Nusantara beneran ya? Mie kayak setahu mie itu gua datang dari mana sih? kayak gue nggak tahu sih, tapi kayaknya mie yang kita kenal sekarang kayak mie yang tipis-tipis panjang itu kayak setahu gue emang datangnya dari Cina dulu or Tiongkok, whatever, you know what I mean. Oh gitu. Setahu gue ya, tapi soalnya pokoknya dari daerah-daerah situ loh. Soalnya kan kayak ada kayak mie jajangmyeon, kayak mie ramyun, ada ramen dari Jepang, ada ramyun dari Korea, ada mie atau bakmi dari Tiongkok. Jadi orang kayak
kayaknya originalnya dari situ. Oh gitu. Iya. Wah. Oke. Also, there's this, gue nggak tahu ini beneran apa enggak. Kayaknya cuma urban myth doang ya. Tapi katanya pasta itu asal muasalnya itu adalah, gue lupa, entah Marco Polo bawa dari Eropa ke Cina, abis itu diadopsi di Cina, atau dia Marco Polo bawa pulang dari Cina ke Eropa, bisa Eropa mengadopsi menjadi pasta. Tapi itu kayak anekdot doang ya, itu cuman kayak urban legend doang, gua nggak tahu itu bener atau enggak. Wah, kalau jadi topik sebenarnya bisa sih, coba aja kita ada orang ya. Tapi kemungkinan juga sih kayak ya dia kayak develop secara independen aja. I mean it's just, itu kan cuman kayak tepung tambah air digulung-gulung doang, jadilah mie gitu. Jadilah mie, iya bener. So it's just wheat and water. It's not that hard. Bisa aja siapa aja sebenarnya. Terus ada super mie juga, kalau segala macem ya. Gila. Ya udah, ntar kalau misalnya gue bisa datang, gue bikinin lu deh mie nyemek kayak apa kayak gitu. Dan oke. Sejarah lucunya Indomie itu adalah, setahu gue ya, dulu pas tahun 70-an atau 80-an Indonesia itu kena ke musim kelaparan. So there was a famine. I don't know what it's called in Indonesian. It's basically a famine during Orba, and then when they requested foreign aid, we got wheat. Kita dapatnya gandum, tepung. Gue lupa, kayak ada swasembada pangan or something like that, tapi gagal, jadinya kayak berasnya habis. Kita udah mulai masuk kelaparan, Soeharto minta foreign aid yang datang gandum dari kayak Amerika. Basically it was like wheat and corn from like, I don't know, Colorado or like Ohio. Iya, kita tuh terus saking banyaknya gandum, kita Soeharto dan Lim Siolong dan konglomerat lainnya berpikir, ya udahlah, kita udah sekarang tiba-tiba nggak ada beras tapi ada surplus gandum, ya udah jadiin mie aja. Terus dari situ sempat ada rencana bahwa kita akan swasembada pangan, bahwa kita akan self reliant, makanan itu gandum semua, kayak gandum, bahwa mie instan tuh akan menggantikan nasi. Wow. So we had like Mao levels of planning. My God. That failed exactly the same way because no one has ever succeeded in committing to 5-year plans. Yang Jadi, Repelita itu bukan sih? Apa? Rencana 5 tahun. Iya. Yang GBHN segalanya. Repelita gitu. Iya. Okay. Tapi itu ya, jadinya kalau misalnya kita mau menggali dalam banget sejarah Indomie itu, politiknya so good. I see. Seleraku. Terima kasih Salim Group sama yang lain-lain. Dari sini kita para proletar bisa mendapatkan makanan setiap tanggal di bulannya. Oke, ngomong-ngomong. Oke, udah kelamaan ngomongin mie. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Yang skrip yang baru, gue mau bilang aja ya, kalau misalnya di konfrontasi itu rencana gue kita pecah jadi 2 video aja, karena gue nemuin beberapa hal-hal yang menurut gue sangat menarik. Dan kalau misalnya kita jadiin satu video kepanjangan, tapi kalau kita nggak masukin juga sangat-sangat sayang, karena itu merupakan hal-hal yang bahkan gue pribadi baru pertama kali dengar. Kayak gue jarang baca ini di sejarah nasional kita, dan gue entah kenapa yakin kalau orang-orang yang di saudara-saudara kita di Malaysia itu juga jarang membaca soal ini. Jadi
hubungan kita antara Indonesia dengan Malaysia sebelum kemerdekaan atau sebelum 1945-1949 itu bagaimana, dan konfrontasi yang tahun 1963 sampai 1966. Menurut saya itu bisa dipecah jadi 2 video. Untuk yang pertama sih kita bisa fokus yang ke konfrontasinya dulu. Untuk yang lebih ke sejarah panjangnya kita bisa cari ke video yang lain, tanggal yang lain sih menurut gue gitu. Bisa nggak? Bisa aja sih, tapi berarti approach lu akan mengenai konfrontasi dulu, baru abis itu konteks sejarahnya konfrontasi yang prekolonial gitu. Kebalik nggak sih? Bisa jadi. Nggak masalah juga ya, karena dulu kita pernah bikin soal video korupsi juga sama aja, konteksnya dulu baru sejarahnya, atau kalau misalnya mau dibalik yang sebelum kolonialisme baru nanti yang itunya perangnya lagi, itu juga nggak masalah. Cuman waktu itu kita bikin pollnya kan soal perangnya dulu. Kita janjinya di Oktober itu video yang mengenai perang. Jadi pikiran gue ya udah, gue bahas yang soal perang dulu aja, yang ketika panas-panasnya konflik tahun 60-an seperti itu. Bisa aja sih, tapi menurut gue kayak logikanya gue itu jauh lebih masuk akal kalau misalnya kita bangun dulu kayak fondasinya dulu, kayak ada pendiriannya dulu, kayak ini yang terjadi, inilah kebijakan-kebijakan kolonial dari Inggris dan Belanda yang menghasilkan masyarakat yang seperti berbeda. Gini ya, yang masyarakat yang satu berbeda tapi juga masyarakat dengan isu-isu dan polemik-polemik yang ada pada 40-an dan 50-an itu. Soalnya kan memang kayak dalam pengalaman gue, kalau misalnya kita mau mau mempelajari sejarah kejadian di tahun berapa gitu, tahun misalnya konfrontasi lah 50-an akhir dan awal 60-an itu, biasanya kita harus ngelihatnya kayak 50 tahun sebelumnya gitu. Ouch, oke. Iya, kayak misalnya gue ya, ini again tangent sedikit, tapi gue sekarang lagi dan lu kan tahu kayak gue dari tadi siang kayak nge-SMS lu di Telegram ngomongin mengenai persoalan buruh kan. Nah, iya, soalnya kan kayak dengan heboh-hebohnya masalah omnibus dan heboh-hebohnya kayak apa sih, hak-hak pekerja, hak-hak buruh itu kayak gimana aja. Jadinya gue juga sempat kepikiran kok misalnya ada yang namanya serikat-serikat buruh di Indonesia, kenapa kok serikat buruh itu minggu lalu masuk berita katanya mogok kerja 3 hari, dan setelah 3 hari itu mereka berhenti mogok kerja, dan itu cuma 3 hari setelah RUU bukan RUU, apa sih, Omnibus Law Ciptaker dicetusi, habis itu mogok kerja 3 hari, tapi habis 3 hari udah balik kerja lagi. Ya, lu tahu nggak di tahun 50-an itu dalam 1 tahun mereka tuh bisa berhenti, bisa mogok kerja kayak 140 hari gitu. Di totalnya ya antara 140, jadi kayak 7,5 juta, I don't know what man hours is, pokoknya 7,5 juta jam kerja per kapita tuh hilang dalam setahun, which is a lot. Dan itulah pas marak-maraknya organisasi-organisasi buruh kerja ini, dan itulah untuk mengerti kenapa kok tren-tren di Indonesia itu seperti ini, dinamika antara elitnya Indonesia, perpolitikan antara elit oligarki lah ya, sebenarnya menurut gue juga itu moniker elit dan oligarki itu agak terlalu simplistik, tapi buat sekarang bilang aja kayak ada elit oligarki kapitalis dan elit politik nih, kenapa kok mereka sepertinya saling
bekerja sama untuk menindas buruh, kan kesannya seperti itu ya pada surface levelnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mendalami sejarahnya tuh kita bisa tahu apa sih sejarah serikat-serikat buruh di Indonesia. Dan gue tuh baca dari paper-paper ilmiah itu dari tahun kayak 59 gitu yang melihat Indonesia baru merdeka. Sekarang gimana, apa masalah-masalah politik yang mereka hadapi apa, dan dari situ kita udah bisa lihat fungsi organisasi buruh itu sebetulnya untuk melindungi hak kerja atau memajukan interest dan agenda politik anggota-anggotanya. Dan banyak juga rupanya ketua-ketua buruh itu datangnya bukan dari kaum pekerja, bukan. Jadi kalau misalnya di negara-negara lain kita bisa lihat head of the union, labor union, jadi buruh pekerja itu chiefnya adalah biasanya manajer setempatnya atau enggak salah satu orang yang dipilih dari pekerja yang di situ, dari serikat tempat tersebut. Di Indonesia ini pemimpin-pemimpin serikat buruhnya itu datang dari parpol atau dari orang-orang kelas menengah gini lah, yang apa bukan ya? Karyawan di situ maksudmu? Ya, yang kalau kata Marx itu apa sih? Astaga. Bourgeoisie kata Marx bourgeoisie menengah gitu loh, yang kayak kalau misalnya lu pelajari revolusi Prancis kan ada bourgeoisie bourgeoisie bawah lah. Jadinya pengacara, ekonomis, bankir. Ya. Gue belum baca sampai situ sih, tapi intinya lu mau bikin video soal itu yang berkenan dengan itu ya? Nggak harus sih sebetulnya, masih belum tahu, soalnya kayak masalahnya omnibus ini ada selalu masalah dengan kita kan. Kita mau bikin topik yang sekarang lagi trending banget, tapi karena risetnya memang panjang kayak 2-3 minggu, by the time kita selesai melakukan riset tentang omnibus ini, isu lain udah bahasnya udah hilang dan isu lain sudah diangkat. Jadi kita agak susah juga. Ini cuman untuk mengilustrasikan bagaimana event sejarah itu biasanya harus ditarik balik kayak 30 dan 20 tahun. Tadi gue kan baru bahas kayak serikat-serikat buruh dan perpolitikan Orde Lama di 50-an kan. Padahal ini pun kayak masih belum selesai sama diskusinya, masih ada juga di kebijakan-kebijakan Orde Baru, kebijakan-kebijakan di bawah Habibie, Gus Dur, Megawati, itu masing-masing ada mengkontribusi elemen dan itu tuh kayak ditanam ranjau, terus meledaknya baru kemarin gitu loh. Tapi ranjaunya ditanamnya kayak di 98 ada, di tahun 1970, 1950, tapi meledaknya baru kemarin, tapi ditanamnya udah lama. Jadi sebenarnya lu mau bilang kalau apa yang kejadian baru-baru ini itu sebenarnya udah terakumulasi dari yang tadi tahun 1950-an. Sebenarnya permasalahan hubungan antara buruh dan perusahaan di bangsa kita itu belum kelar, itu maksud kamu? Yep. Oh, dan lu ada paper-papernya, itu penerbitnya dari mana aja ya? Soalnya namanya biasa. Penerbitnya gitu. Penerbitnya gue kurang lupa, tapi gue dapatnya dari JSTOR dan dikasih teman sih. Semeru ya? Salah satunya Semeru. Salah satu lainnya Australian National University, ANU. 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 Ya, kalau misalnya kalian pernah kayak mencari dan menggali riset mengenai Indonesia, mungkin aja kalian anak ilmu politik atau sesuatu, kalian pasti tahu kalau ANU itu salah satu resource yang paling bagus ya kok mengenai Indonesia. Itulah. Kebanyakan dari JSTOR sih. Kalau misalnya kalian yang nggak peduli kalau kalian mahasiswa atau kalian
lagi SMA sekarang itu lagi ada promo JSTOR sampai akhir tahun kalian bisa download 100 jurnal gratis. Itu download atau baca gratis? Sama aja. Tergantung kan tergantung kontraknya, tapi sebetulnya yang nyatanya sama aja. Kalau misalnya soalnya kan whether or not you can download or whether or not you read it on the site itu kan tergantung publisher. Jadinya 100, tapi pokoknya mau lu baca di websitenya atau mau lu bisa download itu tergantung publishernya, tapi tetap aja itu akan hitung ke 100 yang lu udah punya. Oh. Dan lumayan itu loh. Dan itu lumayan banget loh. Dulu kita zaman gue kayak cuma dapat 6 jurnal. 6 jurnal. Lu dapat 10, gue dapat 6 per bulan. 10 atau 6 ya, gue lupa, pokoknya dikit lah waktu zaman kuliah. Iya, dan sekarang udah 100 sampai Januari 2021 expire-nya. Lumayan lah itu. Apalagi kalau misalnya PDF kan bisa langsung di-save, jadi nggak harus ke website doang. Iya. Iya, lumayan aja. Sebagai resource ya. Kalau misalnya lu gimana? Soalnya kita banyak kita ada diskusi di comment section dan banyak juga kita mendapat pertanyaan mengenai proses menulis Kim itu gimana sih? Jadi gue pengen nanya kepada lu. Kalau misalnya paling basic itu lu biasanya dapat buku itu dari mana? Kita kan udah tahu nih, ya, lu udah tahu. Gue pengen konfrontasi nih. Terus gue sekarang mau cari buku. Lu kemana dulu? Oke, sebenarnya nggak harus buku ya kalau nulis konten. Lu tuh bisa bebas dari apa saja. Bisa buku pertama, bisa dari jurnal atau paper yang kayak tadi lu bilang, bisa dari artikel online yang bisa akses di Google, bisa juga dari video dokumenter. Nah, gue pribadi dari keempat itu, gue paling suka emang dari buku. Kenapa? Kan padahal kalau misalnya jurnal itu kan dia lebih pendek, buku itu lebih panjang. Kenapa lu lebih suka buku? Karena buku itu justru itu, karena dia panjang dan dia lebih tebal, ketika lu membaca itu lu bisa menemukan lebih banyak hal lagi, termasuk hal-hal yang sebelumnya lu nggak tahu, bahwa lu itu belum tahu akan hal itu, dan akhirnya sebelum lu mulai menulis lu bisa memikirkan lu mau ambil angle dari mana. Jadi sering kali gue bilang kalau misalnya gue menulis itu bikin naskah itu mengambil waktu 1 minggu atau 2 minggu, 7-10 hari itu bisa dihabiskan hanya untuk mencari sumber dan membaca. Sisanya itu baru menulis. Bahkan pernah menulisnya itu hanya 1 hari, sisanya itu hanya full. Kalau misalnya gue dapet bukunya gimana, ya gampang sih. Lu tinggal buka di Google, contohnya konfrontasikan. Lu cari buku mengenai titik atau tentang hal-hal yang berhubungan dengan itu. Dari situ, lu bisa mendapatkan dari contohnya beli online ya, itu yang pertama kali. Di Tokopedia, Bukalapak itu biasanya mereka jual banyak buku dan gue sering dapat buku. Gue baru-baru pesan lagi buat video kita yang baru soal ini. Wow. Kelihatan nggak? Itu iya. apa itu? Ini kalau nggak salah yang sejarah soal etnis Tionghoa di Kalimantan. Namanya Politik 3 Wilayah, karya MD Laode. Dan itu baru-baru. Ya. Dan itu biasanya lu habisin duit berapa buat buku kayak gitu? Ya tergantung, kadang-kadang 100.000, kadang-kadang kalau misalnya mahal banget itu bisa 300.000. Dan itu makanya kalau misalnya lu mau beli, lu pastiin itu tuh yang benar-benar berhubungan. Atau kalau misalnya lu lagi kaya atau tajir, ya silakan. Nggak kepake pun ujung-ujungnya kan ntar gue bakalan dapat itu sebagai inspirasi juga. Yang kedua, kalau misalnya soal jurnal online itu bisa JSTOR, bisa ProQuest, ambil membership di Perpustakaan Nasional dan lu bisa akses itu semua, khususnya ProQuest. Kalau misalnya Google bisa ada. Nah, kalau benar-benar udah nggak ada dan ini last resort, ya udah lu terpaksa harus pirate atau cari e-booknya. Ada nggak?
Nah, e-booknya itu lu bisa cari di, gue bisa cari di, kalau nggak Libgen, ada situs namanya Z Library, Z Library, dan Oke, itu oke. biasanya e-book banyak di situ. Oke, gue tahu Libgen itu apa ya, tapi tolong jelaskan bagi orang-orang yang masih belum tahu Libgen itu apa sih? Ya, Libgen itu sebenarnya itu sebuah situs di mana lu bisa mencari e-book apapun selama ada, dan lu bisa download itu dalam bentuk PDF. Bisa PDF, ada yang dalam bentuk EPUB, ada yang bentuk MOBI. Tapi pada saya itu tuh adalah semacam database di mana lu bisa mengakses e-book yang susah untuk didapatkan. Itu biasanya gue pakai sebagai last resort. Kan ya karena susah juga, dan belum tentu yang kita nemuin itu kadang-kadang ada, kadang-kadang situsnya bisa crash. Dan juga ada satu lagi situs namanya Sci-Hub, SCIHUB. Nah, itu situs adalah untuk mengakses jurnal-jurnal ilmiah. Caranya bagaimana? Kalau lu ketemu satu jurnal dan lu nggak bisa akses tanpa harus membayar 20-30 dolar, atau dalam Indonesia itu bisa 400-an ribu. Selama lu dapat DOI-nya, lu copy, lu masukin ke Sci-Hub, lu udah bisa download situs itu. Cuman masalahnya dari situs-situs ini adalah kadang-kadang gampang crash, dan kadang-kadang gampang dapat virus juga bisa. It's one of the possibilities. Makanya gue selalu usahain pertama, pesan buku e-book dari Tokopedia atau dari Bukalapak, either e-book atau buku beneran. Yang kedua, coba cari jurnal, atau misalnya di JSTOR pun kalau nggak salah ada, mereka sering publish deh buku, tapi cuma dipublish per babnya doang. Jadi lu cari bab-babnya yang berhubungan. Atau yang ketiga, lu cari di situs website kayak Historia, itu gue seneng banget, Tirto, sekalian endorse nih. Dan juga kalau misalnya udah terakhir, baru lu cari ebook, karena pedulikan dengan laptop lu juga. Itu aja sih. Jadi Oke. setelah lu baca, biasanya tugas fungsi membaca itu adalah lu mencari inspirasi. Lu mau tulis ini dengan lu mau menyorot aktor siapa, lu mau menyorot periode waktu kapan, lu mau membahas peristiwa yang seperti bagaimana, dan kadang-kadang Anda mau membahas atmosfernya itu seperti bagaimana. Kayak kadang-kadang lu baca buku, lu bisa menghayati bener kayak situasi orang-orang itu di saat itu. Gue ambil contoh ya, jujur sebenarnya yang waktu video Indonesia melawan komunisme di Asia Tenggara itu original idenya, ide orisinilnya itu kita cuma mau membahas Pol Pot, titik. Tapi ternyata di video itu kenapa kita bisa membahas ada Timur juga, ada Vietnam, ada lain-lain. Karena ketiga topik itu ternyata dibicarakan dalam satu pertemuan antara Pak Harto dengan Presiden Ford. Jadi kan itu sesuatu yang baru. Tengah membaca, oh ternyata ada yang lain lagi. Ya udah, karena ini lebih menarik, kita cover di itu aja sih, gitu. Yang kadang-kadang kayak ceritanya bisa lama-lama menjalar gitu ya kemana-mana. Bisa menjalar, dan bisa jadi lu menemukan suatu hal yang lu bahkan nggak pernah sadar kalau itu tuh ada gitu loh. Seperti katanya, sebut aja, lu bahkan nyadar lu nggak tahu hal tentang sesuatu gitu loh. Sometimes you don't even realize what you don't know. Dan dari situlah gunanya lu membaca sumber yang lebih panjang, dan bukan hanya oke, kita mau ini cari sumber yang pendek, yang straight to the point. Gue nggak terlalu suka pendekatan itu, kecuali lu udah benar-benar kepepet banget. Gue lebih suka habiskan waktu berhari-hari untuk membaca sumber panjang lebar, tapi selama dapat inspirasi, ya udah, bagusan itu sih. Oke, nice. Tapi berarti, jadi kalian, berarti lu kan udah dapat sourcesnya ini. Biasanya sumbernya dan sourcesnya udah ada, terus lu menjadikan informasi itu menjadi sebuah script itu gimana biasanya? Apakah biasanya emang yang tadi kayak ada ide awalnya itu dijadikan sebagai goal atau menjadi kayak outline gitu, dan lu mengambil informasinya, tapi pokoknya proses dari jadi informasi yang mentah itu menjadi script itu biasanya gimana? Ya,
panjangnya sih gini, lu baca panjang lebar dan entah kenapa gua itu gua sangat menyukai proses mencatat. Jadi kalau misalnya gua baca berulang-ulang kali dan gua menemukan sebuah ide yang topik yang menarik, bukan topik sorry, argumen yang menarik atau isi yang menarik, gua akan catat dalam sebuah buku catatan atau di Google Docs, catat aja dan jadi semacam rangkuman dari 2-3 buku itu. Dan pada akhirnya, contohnya gue udah lihat 3-4 sumber langsung, dan setiap sumber itu gue rangkumannya begini. Gue biasanya setelah itu menarik benang merah di mana dalam artian ada nggak koneksi dari satu buku ini dengan informasi dari yang gue dapat dari buku satu dengan buku yang lain. Dan dari situ gue hubung-hubungkan. Dalam artian, soal menceritakan perihal tanggal sekian-sekian, gue ambil dari sumber ini. Kalau misalnya soal figur sekian, gue ambil dari sumber ini. Dan struktur naskahnya itu semenjak gue berbicara dengan Pak Yosef waktu lalu, menjadi selalu ada 3. Jadi harus ada 3 hal yang lu bisa sebutkan secara sistematis. Yang pertama, konteks. Jadi kejadian sebelum yang lu mau bicarakan. Kayak yang tadi lu bilang 50-20 tahun sebelumnya, bagaimana itu menjadi suatu hal yang laten, kejadiannya, dan ketiga konsekuensinya. Itu menjadi pedoman gue dalam mulai dari sekarang soal menulis sejarah. Jadi contohnya begini, kita membahas konfrontasi. Konfrontasi itu tahun 1963 sampai 1966. Itu adalah peristiwanya. Orang tahu di mana ada pertempuran lah, ada sabotase dan lain-lain. Tapi sebelumnya itu bagaimana? Kenapa contohnya Malaysia itu nggak mau jadi bagian Indonesia meskipun serumpun? Nah itu biasanya ada sumber-sumbernya beda sendiri. Jadi di tiap bagian itu, contohnya di bagian pertama konteks, gue ambil buku ini. Di bagian ini bukunya beda lagi, bagian satu bukunya beda lagi. Semenjak tahun 2020 awal, gue berkomitmen untuk membatasi penulisan gue yaitu 1000 kata aja. Kenapa? Karena harus gue pungkiri ini kadang-kadang kelemahan gue juga adalah ketika lu tahu banyak hal, lu tulis dan akhirnya terlalu melebar dan argumennya nggak jelas gitu loh. Dan itu juga ada di komentar juga sering gue baca, Min ini kok kesimpulannya kok kayaknya gantung, Min ini kok terlalu luas kayak gitu. Jadi gue berusahakan untuk bikin secara fokus tapi tidak mengurangi poin-poin penting lainnya. Jadi ya lu harus banyak baca, meskipun ujung-ujungnya lu hanya ambil sedikit, ya udah nggak masalah. Nanti dari rangkuman itu yang nggak kepake, kita bisa pakai buat video berikutnya. Jadi tapi akhirnya kepake juga kan? Akhirnya harusnya kepake sih. Dan meskipun worst case scenario nggak kepake sama sekali, ya lu jadi tambah masukan juga. Dan itu salah satu yang gue suka dari pekerjaan gue adalah ya gue ada alasan lah ya supaya baca buku, ada alasan buat mengkonsumsi informasi yang berguna, karena ya this is job, also a passion, dan juga it's an important thing karena dalam hal sejarah kayak gitu. Habis itu setelah outline-nya menjadi apakah masukin itu? Ya, apakah lu ada formulanya untuk kayak ceritanya pasti selalu ada hook dan ada inti, ada akhirnya, atau lu lebih melihat gue ada informasi apa? Kan tadi kan ada 3 pertanyaan itu yang harus dijawab ya, tapi biasanya lu selalu ada sebuah formula yang cara menangkap perhatian penontonnya, atau lu lebih melihat informasi yang gue punya itu apa, terus dan lu kreatif aja dari itu. Jadi lihat informasinya, kalau misalnya ada sesuatu yang menarik lu pakai, kalau misalnya nggak ada lu menggunakan metode lain, atau mungkin aja kayak ada storytelling method yang lain. Itu gimana? Ya gue lebih senang fleksibilitas ya, dalam artian ketika gue memikirkan sebuah ide besar, gue memikirkan soal suatu topik, gue kadang-kadang nggak terlalu berharap banyak karena gue ingin membuka kesempatan bagi apa yang gue nggak tahu kayak tadi. Jadi untuk formula
atau kerangka itu gue sukanya tuh fleksibel aja dan yang pas, karena menurut gue selama informasi yang lu dapat itu berkualitas nomor satu dan jarang didengar, itu sudah cukup untuk menjadi sebuah pemerhati. Dan yang ketiga dari itu adalah kenapa informasi itu penting untuk diketahui. Jadi contohnya begini, dalam artian ada satu sejarah, kan satu kisah sejarah. Kadang-kadang kita berpikir, ya sejarah kan itu di masa lalu, ngapain sih kita kenang-kenang lagi, udahlah move on. Tapi bagaimana kalau misalnya ternyata hal yang kita move on kan itu, katanya move on aja, itu menjadi salah satu penyebab kita tuh nggak bisa kemana-mana, gitu loh. Bagaimana kalau gue bilang, hey, kita ini, contohnya kenapa meski dengan banyak pembangunan, banyak investasi, kenapa bisa masih banyak pengangguran, kenapa masih banyak kemiskinan? Oh, ternyata kalau lu telusuri, bisa dari watak, bisa dari budaya politik, bisa dari kebiasaan atau hukum-hukum yang semuanya bisa ditarik ke sejarah yang katanya kita bilang, udahlah move on aja, ngapain sih? Kayak gitu. Atau misalnya ada narasi yang dimana sangat populer kita dengarkan dan ternyata nggak segampang itu juga gitu loh. Karena entah kenapa ya, kalau misalnya gue melihat dalam pembicaraan sejarah, setiap kali kita mendengar sejarah yang udah kita terbiasa dengar dan ternyata ada versi lain, ada perasaan semacam denial atau penolakan. Enggak seperti itu, sejarah kita tuh yang kayak gini. Tapi di saat yang sama yang mengikuti perasaan denial itu adalah curiositas, penasaran akhirnya. Tapi kok bisa ya seperti itu? Jadi kayak gitu. Dan itu menurut saya itu udah menjadi suatu penarik yang sangat cukup dalam hal sejarah. Intinya adalah kamu harus bisa membuktikan itu betul, ada buktinya atau sumbernya reliable. Itu jarang diketahui, jadi orang kayak nggak expected gitu. Dan ketiga, itu penting, adalah itu relevan bagi pengetahuan kita mengenai diri kita sendiri, seperti itu. Ngomong-ngomong kan, ini kan dari tadi gue udah ngomong soal gue menulis. Tapi menurut gue pribadi, channel kita ini gede karena orang-orang suka editan lo, Dan. Ya. Dan gue harus akui juga kalau misalnya gue menulis dan gue baca kan ya udahlah, kayak gue sering baca juga, tapi begitu gue kasih ke lo dan lo pikirkan dalam hal estetika, lo bikin dalam satu scene ini ada peta yang bergerak, ada foto yang muncul, ada adegan arsip-arsip sejarah yang gue bahkan nggak pernah lihat, gue jadi betah gitu loh. Gue lebih betah lihat di layar itu, penjelasannya seperti ini. Lalu sendiri gituinnya nggak kayak gimana? Karena gue tahu gue bukan orang editor yang video-video begitu. Tapi dari hal itu gue lebih mengapresiasi video kita gitu loh. Itu coba lo ceritain. Ya, menurut gue salah satu kayak saran yang paling gue pengen kasih kalau misalnya orang penasaran mengenai kayak gimana sih cara bikin video yang bagus atau kayak gue dapat inspirasi dari mana, itu kadang-kadang gue sendiri juga nggak tahu. Dan gue itu jadi peta garis bergerak apa segala macam. Materinya itu gue tahu dari mana datangnya ya. Gue cari sendiri. Kalau misalnya foto itu banyak sekali foto dan footage kita tuh datang dari Wikipedia dan YouTube. Jadinya di YouTube itu banyak orang kayak upload arsip-arsip lama gitu loh. Dan gue bukan ngomong mengenai British Pate atau Associated Press gitu ya. Orang pasti tahu kalau misalnya kalau misalnya ada penonton kita yang udah sampai ke sini mau dengerin mengenai edit, pasti mereka tahu ada British Pate, Associated Press, AFP. Tapi itu masalahnya itu susah soalnya mereka sering di copyright itunya, footage-nya. Jadi kalau misalnya kalian upload, kalian tidak bisa monetisasi. Jadi duitnya ngalir ke mereka. Kalau misalnya kalian mau bikin video aja dan kalian nggak peduli bisa dapat duit atau enggak, silahkan. Tapi kalau misalnya
kalian mau monetisasi, kalian harus gali lebih dalam lagi. Dan biasanya kalau misalnya kalian gali dalam banget tuh biasanya kalian bisa ketemu kayak dokumenter kuno gitu loh. Jadi gue ketemu kadang-kadang kayak dokumenter dari Kanada dari tahun 70-an yang gue pernah tunjukin lo itu yang yang Wet Earth Warm People itu bukan sih? Iya, itu dari ya itu dokumenter dari tahun 1970 mengenai Jakarta dan Indonesia pada umumnya sih. Iya, terus footage-nya bagus banget, terus kayak resolusinya kayak 480p, which ya I know bukan HD, tapi kalau misalnya kalian pernah nyari footage HD itu kalian susah banget carinya. Soalnya kayak nggak ada orang yang scan film dulu itu dalam HD. Biasanya cuman kayak yang standard definition aja kayak resolusinya 480p atau enggak. Kalau misalnya udah dapat kayak 720 gitu, gue kayak udah makasih Tuhan memberikan saya 720 bisa gue crop dikit supaya kayak rada rapih gitu. Tapi kayak ya kalau misalnya foto itu dapatnya banyaknya dari Wikipedia itu dia Creative Commons license-nya atau enggak dia public domain kayaknya, jadinya bisa kita pakai dan kita bisa reuse secara gratis. Kita nggak akan kena kayak copyright strike dan seperti itu. Tapi kalau misalnya yang lu tanya tadi tuh kayak gue bisa dapat dari mana sih kayak inspirasi untuk gimana ya? Kayak bisa apa sih yang tadi lu bilang kayak lu dapat rasanya, estetikanya gitu. Iya, kayak kerasa gitu. Ya, feelingnya kerasa itu. Atmosfer dan lain-lain gitu. Iya. Kalau misalnya gue rada susah jawab itu soalnya biasanya setahu gue orang. Dan ini menurut pengalaman gue sendiri ya, pas gue kayak ketemu video Vox yang bagus banget atau video apa aja yang bagus banget di internet, gue pasti mencoba nanya, dapatnya gimana sih? Soalnya dalam pikiran gue tuh kok formulanya apa sih yang bisa gue cari, bisa gue download, bisa gue beli, bisa gue apa gitu. Tapi masalahnya yang susahnya itu kayak mendapat estetika itu tuh kayak nggak ada resepnya gitu loh. Kadang-kadang lu pakai feeling doang dan ya wajar aja lah kalau misalnya orang minta saran terus dibilang pakai feeling aja doang, itu kayak menyebalkan banget. Gue ngerti kok itu. Tapi barusan lu bilang gitu, lu pakai feeling doang. Biar gue jelasin aja kayak apa maksudnya pas gue bilang pakai feeling itu. Maksud gue bilang pakai feeling itu sebenarnya yang gue masuk itu pertama lu harus nonton, tergantung kalau misalnya media kalian musik atau podcast, dengerin podcast dan musik yang banyak. Kalau medianya kalian ada bikin film dan bikin video, kalian harus nonton film dan video itu banyak banget sampai semua inspirasinya itu masuk dalam banget dalam pikiran lu sampai lu sendiri kayak nggak tahu lu ngambil inspirasi atau nyontek dari mana. Dan itulah yang gue maksud dengan feeling. Kadang-kadang kalau misalnya kalian udah nonton berjam-jam footage atau berjam-jam video YouTube per bulan atau per minggu atau per hari, kalian akan menyerap kayak gimana caranya membuat kayak transisi yang bagus, gimana caranya membuat kayak yang lu bilang tadi kayak estetika atau feeling yang sangat imersif, yang sangat kayak menarik banget gitu. Ada kadang-kadang gue langsung gue nonton video di YouTube atau gue lihat gambar di Pinterest dan gue dapat inspirasi langsung. Oke, ini bagus dan gue pengen mengimitasi ini. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita ambil strategi itu bisa aja kayak bagus, tapi juga kadang-kadang bisa aja kita akhirnya hanya meng-copy paste doang dan kayak nggak ada salahnya sih sebenarnya kalau kalian meng-copy paste. Kadang-kadang gue juga bilang kayak mungkinnya pada awalnya terlihat seperti copy paste, atau kalau misalnya kayak topiknya dan subject matternya datang dari kalian sendiri, kan itu sebenarnya sudah suatu kreasi atau media yang baru ya. Tapi itu ya biasanya itu kalian harus nonton dan apapun media yang kalian pengen bikin, kalian harus
mengenal contoh-contoh yang lain. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton video YouTube, nonton aja video YouTube yang banyak sampai kalian lama-lama mengerti cara cutting edit itu begini. Ya, maksudnya itu. Iya, feelingnya dapat. Soalnya kadang-kadang gue ada ide, terus gue bikin ide, gue pengen bikin peta misalnya, terus gue pengen garisnya di sini, gue pengen negara ini warnanya ini, terus gue pengen ada foto si Soekarno di sini, ada foto Hatta di sini, terus gue dapat gue ide kayak dapat pencerahan itu, wah bagus banget, terus gue bikin di After Effects, gue susun, gue bikin timingnya, terus gue nonton tuh kayak kok nggak enak ya rasanya. Kayak padahal kayak ya ini kayak idenya gini gue dapat dari tadi. Terus biasanya itu mulai kayak gue merasa kayak oke, sebetulnya cukup bagus tapi kayak kurang, kayak mungkin aja ada sesuatu yang kayak kurang menarik gitu, dan biasanya dan disitulah gue mulai bereksperimen. Oke, gimana kalau misalnya gue ganti warnanya kayak ini. Terus gue mungkin aja teringat, gue pernah lihat video kayak gini, terus gue coba ganti warnanya lebih mirip itu, bisa nggak? Oke, nggak, gue ganti ke warna yang lain lagi karena gue teringat video yang lain lagi. Terus terus dapat warnanya bagus. Terus foto Soekarno yang ini bagus, tapi foto yang Hatta itu kayak kurang kayak kalau misalnya ditaruh bersampingan tuh kayak kurang cocok gitu. Gue cari kayak foto Hatta yang lain sampai akhirnya cocok. Jadi kayak banyak itu feeling, tapi feeling itu bukan kayak bukan kayak lu lahir dengan kayak gift atau lu dapat kayak gift. Gue estetikanya bagus banget tuh biasanya enggak. Setahu gue orang yang ada feeling atau orang yang ada kayak dia artistik banget orangnya, itu biasanya orang yang mereka sangat haus media. Jadi mereka karena mereka pengen bikin film, jadi mereka nonton film banyak sekali. Mereka kayak suka melukis, jadi mereka sering juga melihat lukisan orang lain dan mereka mempelajari teknik-teknik orang lain gitu. Soalnya kayak kalian bisa nonton tutorial dan apa gitu di YouTube cara bikin video apa, tapi itu cuman bisa itu kayak terbatas. Kalian belajar secara teknis, tapi sampai kalian coba sendiri dan sampai kalian melihat cara-cara orang lain melakukan atau cara orang-orang lain membuat video itu, kalian nggak akan dapat gitu loh. Tapi jadinya pas setelah gue udah menjelaskan kayak gini ya, inspirasi yang gue sering kali suka nonton itu adalah video-video Vox ya. Jadi kan orang udah main dari dulu, sering banget orang bilang kayak Vox Indonesia dan segalanya. Soalnya memang amin. Ya thanks guys yang kayak udah bikin, yang tinggalin komen kayak gitu, kayak itu sangat soalnya di kepala kita kayak pengen bikin Vox Indonesia, tapi kayak kalau misalnya bisa sampai orang lain bilang bahwa ini nih kayak channel Vox Indonesia, itu kayak rasanya kayak uplifting ya, kayak memotivasi banget gitu, kayak pengen bikin lagi gitu. Iya, kayak ada katarsisnya itu, kayak thank you. Itu tuh biasanya gue subscribe channel Vox, tapi biasanya kadang-kadang ada video baru yang gue suka gitu, misalnya kayak video Borders atau video Atlas. Atlas itu juga salah satu seri yang gue suka dari Vox. Gue nonton, habis itu videonya selesai, bagus banget. Terus gue tarik lagi, mouse-nya tarik lagi ke awal, terus nonton lagi. Terus kayak wah bagus banget. Terus kayak gue tarik lagi kayak ke tengah, gue suka adegan yang ini nih, yang pas ada peta ini. Terus gue replay peta, animasi petanya, kayak 30 detikan dia jelasin perbatasan antara Hong Kong dan Cina, bedanya apa. Terus gue lihat ada grafik keren banget, terus transisinya keren, keren banget. Terus kayak gue kayak double tap lagi, kayak mundur 10 detik, gue lihat lagi, wah bagus, mundur 10 detik lagi. Jadi kadang-kadang gue tuh kayak nonton kayak 20 detik animasi itu gue nonton ulang aja kayak 5 menit gitu loh, sampai gue kayak sampai gue bisa bukan mengerti ya, saya kadang-kadang susah juga kayak ngerti gimana sih cara orang bikin gitu, tapi supaya lu dapat aja kayak ini kayak inilah teknik dan
common practice yang digunakan untuk mendapatkan kayak video yang kayak gini. Jadinya ya nonton yang banyak aja sih, itu rekomendasi nomor 1 gue. Oh, itu kan video, tapi kan di bukan salah satu, di banyak video kita kan juga audio itu kan perlu kan, musik atau soundtrack. Nah, soundtrack itu sebenarnya dia harus sesuai dengan atmosfer yang sedang dibicarakan. Contohnya, lu nulis soal mohon maaf soal pemberontakan Madiun 48, masa lu kasih soundtrack yang seneng-seneng kan nggak mungkin kan? Yeah. Jadi itu udah harus tepat. Nah, masa yang gue heran tuh gini loh, dan selama gue menulis, gue emang selalu memikirkan soal atmosfer. Tapi jarang banget gue ketika kasih ke lo, gue jarang banget jelasin, oke, jadi paragraf ini gue maunya begini-begini. Tapi lu punya pilihan soundtrack tuh selalu pas, kayak klop aja gitu loh. Kayak gue jarang protes, kok ini bunyinya beda banget sih, padahal kan gue maunya soal gini-gini. Itu bukan soal taste di musik ya, tapi ketepatan taste musik dengan apa yang dituliskan gitu. Gue mau tanya jujur, lu baca naskah gue tuh berapa kali, atau memang lu baca dan lu bisa tahu, oh ya ini menceritakan soal ini, berarti atmosfernya soal ini, dan transisi ke paragraf berikutnya musiknya beda lagi kayak gitu-gitu, itu gimana sih? Biasanya pas gue baca skripnya lu itu, gue konsiderasinya ada 3 lah sebenarnya, bukan 2 aja. 1 adalah konten, informasinya benar apa enggak ya, itu udah jelas lah ya. Tapi kedua adalah pacing. Pacing itu adalah contoh yang bagus. Orang pasti nggak suka nonton film action misalnya ya, yang alur ceritanya naik aja terus kan. Itu pasti pas kita pengen nonton tuh, kita pengen pertama pengen dijelasin tuh sedang apa sih yang terjadi, abis itu ada action sedikit, tapi abis itu turun lagi, terus kayak kita kenal kayak karakternya siapa, abis itu naik lagi, ada action lagi, terus turun lagi karena dia kalah dulu kan, terus tapi akhirnya setelah kalah di tengah filmnya dia naik lagi dan akhirnya menang. Itu jadinya kayak Dragon Ball nggak sih kayak gitu terus pacingnya? Iya, jadinya pas gue baca draft pertama tuh pasti gue coba cari kayak gue cuma mencoba untuk membagi menjadi section antara 100 atau 200 kata panjangnya, dan gue akan mengambil satu section ini dan gue akan label sesuatu. Gue akan label ini adalah intro ya, itu paling jelas lah. Ini adalah intronya. Terus section kedua adalah penjelasan mengenai misalnya pas kita video yang paling baru kita aja lah, video PKI. Kebangkitan hancurnya PKI. Ya, kebangkitan PKI itu kita kan, oh ya, gue mendengarkan penjelasan lo mengenai banyak di kayak 500 kata pertama itu ada pembahasan Snively, pembahasan Sarekat Islam, pembahasan Perang Dunia 1 dan kolonial. Jadi gue bagi itu, oke, penjelasan nomor 1 adalah situasi kolonial di Indonesia, itu gue jadiin satu section. Habis itu Perang Dunia 1 gue jadiin satu section. Terus Snively dan Sarekat Islam dan hubungan mereka ya, dan perkembangannya mereka, itu gue jadiin satu section. Terus biasanya di masing-masing section itu gue akan gue akan pilih aja untuk kayak penjelasan yang untuk kayak section ini gue moodnya akan tenang. Untuk section yang ini moodnya akan lebih kayak penasaran. Section ini moodnya akan sangat mengagetkan atau kayak sangat menegangkan. Habis itu section ini gue bikin moodnya akan kayak gini. Jadinya gue sebelum mulai itu gue udah tahu bagian ini akan menjadi satu section yang kohesif, dan satu section itu akan gue assign sebuah mood, dan mood itu gak boleh nyampur dengan yang berikutnya. Jadi harus ada alur yang
ada naik sedikit, habis itu selesai, habis itu baru mulai yang berikutnya. Itu biasanya kalau misalnya kalian memperhatikan, kalau misalnya kalian tuh bisa membagi video kita tuh saat transisi dari lagu ke lagu. Ya itulah, ya. Kalau misalnya kalian perhatikan tuh, kalian pas satu lagu selesai dan lagu kemudian mulai itu, kalian juga bisa melihat, oh ya ini kayak moodnya tiba-tiba udah beda. Dan itu bukan, gue nggak boleh pernah satu penjelasan belum selesai terus ganti lagu. Soalnya itu biasanya kayak tiba kayak loh gitu loh. Kecuali ya, dan ini jarang banget, kecuali lagunya mirip banget. Kalau enggak, biasanya satu lagu itu gue potong-potong aja jadi kayak 3 bagian, habis itu gue ulang. Jadi kayak bikin loop gitu loh. Kayak loop lagu. Ya, dan kadang-kadang, dan ini salah satu hal yang sangat membantu pas lu jadi presenter itu kayak ada pembagian babnya gitu. Bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian pernah nonton teater zaman dulu, bukan teater zaman dulu banget sih, tapi kalau misalnya kalian pernah nonton pentas dan teater tuh pasti ada intermezzo. Dan Kim hadir sebagai presenter itu fungsinya adalah sebagai intermezzo. Karena lu nggak akan kerasa, tapi satu lagunya biasanya akan selesai dan muka Kim akan muncul. Dan itu tuh walaupun nggak sadar, kita tuh menerima itu sebagai oke, ini satu section sudah selesai, sekarang waktunya, karena lagunya selesai dan medianya ganti dari animasi ke footage presenter lu, orang akan secara pokoknya di alam bawah sadar mereka tuh akan oke, udah selesai, move on ke yang section berikutnya gitu loh. Dan itu honestly itu adalah itu tuh baru teknik yang gua jalanin itu kayak akhir atau pertengahan 2019. Jadi sebelum itu gue kayak satu lagu aja lama nggak apa-apa. Terus kayak kadang-kadang bisa 2-3 menit ganti-ganti pembahasan tapi lagunya sama terus. Dan kadang-kadang kayak ya menurut gue kalau misalnya gue go back dan gue nonton itu kayak ini kayak bosan banget gitu loh, kayak ya gitu. Terus itu nomor 2, dan akhirnya nomor 3 konsiderasi terakhirnya itu adalah yang gue bilang tadi, yang moodnya itu pasti dan sebenarnya setting moodnya ini ada yang paling kompleks, soalnya bukan cuman pas baca dan dengerin skripnya doang. Jadi sebelum skripnya dibaca si Arya pun, kayak VO artisnya kita, sebelum kita mulai baca itu pun kadang-kadang gue harus lihat, nah ini ada penjelasan mengenai suatu tragedi ya, misalnya dari video kita yang mengenai Kambodia dan tim-tim itu, gue kan baca, oke, ini penjelasan mengenai Timur Timur, dan ini juga penjelasan mengenai pembantaian orang di Kambodia. Gue melihat itu dan gue biasanya langsung terpikir, oke, ini adalah sesuatu yang tragis, berarti di pikiran gue saat gue ngedit, gue nggak boleh rush. Kalau misalnya penjelasan mengenai ekonomi atau mengenai dokumen ini biasanya satu, jadi dia biasanya kayak apa sih ritmenya itu apa, what's rhythm, Jesus Christ. Ya ritme. Iya, bener ya. Ritmenya itu bisa cepat. Oke, di tanggal segini ada ini. Saat tanggal segini ada orang ketemu dengan Presiden Soeharto ketemu dengan Gerald Ford. Oke, terus ada dokumen ini. Terus ada dokumen ini. Terus lalu ada kebijakan ini. Oke, terus tak terus nyampe ke penjelasan mengenai di serangnya dan di aneksnya Timor itu harus pelan dan harus lambat. Dan gue sebelum Arya membaca pun kadang-kadang gue ganti katanya sedikit ya, gue ayo pakai kata yang lebih emosional daripada klinis. Saya kan ada waktu kita bisa menggunakan kata-kata yang klinis dan akademik, ada waktu yang kita harus menggunakan kata-kata yang lebih simple tapi lebih relatable dan lebih emosional untuk orang-orang tertentu. Habis itu pun saat si Arya lagi baca skripnya, gue minta tolong ini lebih pelan atau ini tone-nya harus lebih sendu. Nah, pas udah mendapat mood-nya itu, gue mencari lagu
di Artlist kan. Nah, dan biasanya itu Artlist. iya, dan gue tuh dulu kayak kepikir, oh ya sekarang kita udah bayar kayak 2 juta setahun kita akan dapat lagu dari Artlist bagus dan banyak. No. Kayak kalau misalnya rupanya kayak gue menemukan oke, lagunya ini kayak bukan lagunya jelek sih, tapi kayak lagunya kayak gue jadi kayak teringat kayak YouTube influencer gitu, dan ini kan ya nggak cocok gitu loh, kayak ini kayak lagu buat review HP atau review kayak PS5, kayak ini nggak cocok. Jadi gue gali. Biasanya akhirnya strategi yang gue gunakan tuh, gue udah tahu ada beberapa artis di Artlist itu yang artis terpercaya lah ya di pikiran gue. Kalau misalnya gue mau lagu yang ada untuk memicu penasaran, dalam emosi kayak penasaran dan pengen tahu, itu gue menggunakan artis yang ini. Kalau misalnya ada yang tegang atau seru, gue pakai artis yang ini. Dan kalau misalnya ada yang gue jelasin tadi, adegan yang tragis atau melankolis atau sendu, gue ada satu artis yang gue gunakan. Dan gue bisanya ya stick to those basics saja. Dan ya harus proses mencari lagu itu adalah salah satu proses yang paling lama sih. Kayak biasanya kita kan kayak prosesnya itu kayak 15 hari ya. Jadi kayak 5 hari itu produksi, ngerekam, dan kayak audionya dibersihin supaya ada. Terus biasanya kayak seminggu udah jelas, seminggu itu hampir 7 hari atau lebih itu animasi aja. Tapi biasanya itu pun gue mencari lagu dan gue susunin lagunya itu bisa kayak sehari penuh dan kadang-kadang 2 hari gitu. Jadinya gue duduk antara 8 sampai 12 jam dan gue dengerin aja audionya si Arya lagi ngomong, gue potong, habis itu gue cari lagunya yang cocok gitu. Dan biasanya itu kayak itu salah satu proses yang paling lama dan paling bikin frustrasi. Soalnya kadang-kadang kayak lu udah cari banyak banget lagu, terus kayak feelingnya masih kayak nggak terlalu dapet gitu loh. Terus ya gitulah. Dan gue nggak tahu juga kayak selera musik gue tuh kayak datang dari mana. Yang jelas gue sering dengerin kayak soundtrack film juga. Jadi kayak setengah Spotify gue tuh ya setengah kayak lagu yang dengan kata-kata atau lagu kayak lagu genre biasa. Terus kayak mungkin aja kayak setengah atau mungkin aja sepertiga lah itu kayak lagu-lagu soundtrack yang gue suka gitu. Dan karena ya kita belum punya komposer kita sendiri, dan sebetulnya menurut gue kayak karena video kita pendek dan mau bikinnya cepet belum perlu komposer lah ya. Jadinya kayak dalam satu sisi susah juga, soalnya kayak gue susah mencari lagu yang tepat banget. Jadi gue kayak ya hoki-hokian aja, kadang-kadang dapat lagu yang bagus, kadang-kadang kayak dapat lagu yang ya nggak terlalu bagus, tapi ya biasanya kayak gue udah 2 jam cari satu lagu buat kayak penjelasan yang kayak 30 detik panjangnya, kayak ya udah pilih aja lah satu dan kayak ya udah gitu loh. Setelah itu dan setelah itu kayak gue save, habis itu gue dengerin aja dari awal sampai akhir. Dan kadang-kadang kan yang kayak video-video paling baru kita, kadang-kadang gue ambil cuplikan berita gitu ya, soundbite dari TV, dari radio, terus gue kayak masukin aja untuk supaya kayak ada pacingnya gitu lah. Itulah juga yang salah satu teknik gue membagi videonya menjadi beberapa bab dan beberapa chapter itu adalah kadang-kadang setelah satu chapter selesai lagunya mulai fade out, terus gue masukin soundbite dari kayak tahun 70-an. So ada kayak orang di berita ngomong penjelasan mengenai Vietnam telah menginvasi Kambodia, terus kayak terus bisa move on gitu. Ya gitu. Ngomong-ngomong soal audio sama risetnya, YouTube udah ada kita. Terus baru-baru kita udah ngelakuin webinar pertama kali. Gue ada ide nih. Lu pernah kepikiran bikin podcast nggak sih? Oh iya sih. Karena gini ya, kalau podcast kan biasanya kita nggak ada batasan waktu 7 menit atau 10 menit atau 1000 kata. Biasanya bahkan podcast itu
Sampai sejam ada kali ya. Ada 3 jam, Ada. gue juga pernah dengerin kok podcast 3 jam lama. Iya, astaga itu aja gue baru dengar. Nah itu berarti ya dari segi riset juga hambatannya gue untuk maksimal 1000 kata nggak ada. Terus lu juga nggak harus terlalu banyak ngedit grafik peta yang dilihat, cuman audio. Lu kira-kira mau bikin podcast nggak kira-kira? Buat hipotesa nih. Bisa sih, Ntar gue udah Bentar sering. nih orang ada podcast kesehatannya juga gitu. Tapi menurut lu hipotesa dulu deh. Lu kira-kira mampu nggak? Mungkin ya, nggak tahu sih. Menurut gue iya sih, mampu sih. Mungkin aja nggak akan sebagus podcast apa gitu, dan mungkin aja nggak akan sepanjang 3 jam ya, nggak juga kali. Tapi ya, gue udah lama terpikir bikin podcast mengenai Indonesia aja, sejarah Indonesia, dan kayak mungkin aja kayak sejarah Asia dulu lah ya. Asia dulu, jangan kemana-mana dulu. Tapi dari itu juga, dan gue senangnya podcast itu adalah lu bisa ngundang sumber, dan mereka itu karena cuman audio biasanya entah kenapa kan, kalau misalnya gue pengalaman ya, kalau misalnya presenting tuh ya kita harus ya berusaha terlihat lebih rapi atau apa, cuman audio itu lebih kata lainnya santai ya, dalam artian kayak lagi ngobrol biasa gitu loh, cuman direkam. Dan gue yakin kalau misalnya dalam podcast tuh lebih banyak peluang kita bisa ngundangin banyak narasumber gitu loh. Kira-kira bisa nggak ada slot nggak kita eksperimen kayak atau bikin pilot project gitu dalam podcast? Ini gue tanya lu ya, karena gue juga maunya kemampuan lu juga, supaya jangan gue doang gitu loh. Menurut gue bisa sih. Kayaknya pasti kita akan eksperimen dulu kayak format-format podcast berbeda. Mungkin aja awalnya menurut gue kalau misalnya kita bisa bikin podcast mengenai isu-isu, bukan isu terkini, tapi mungkin aja kayak isu yang baru-baru ini terjadi. Jadi nggak isu-isu paling kini, tapi ya isu-isu yang relevan lah ya untuk masa kita sekarang. Mungkin aja kayak geopolitik, Tiongkok atau Papua atau Amerika. Jadi lebih ke yang trending, tapi mungkin aja bukan sesuatu yang spesifik ya. Iya sih, menurut gue kita bisa bikin podcast gitu. Gue terpikir kayak bikin podcast, mungkin aja mulai aja dulu, mungkin aja kayak 15 atau 20 menit dulu lah, coba campur dengan narasi, tapi juga campur dengan hal-hal seperti yang gue bilang tadi kayak soundbite dan lagu. Itu kayaknya menarik deh. Soalnya kayak gue itu bukan kaget ya, tapi kayak gue itu bingung juga kadang-kadang. Soalnya di Indonesia itu kayak orang bikin podcast yang ada jalan ceritanya dan ada narasinya itu, atau bukan narasi tapi ada naratifnya itu jarang banget. Gue pernah, yang sangat populer sekarang kan kayak orang ngobrol, itu nomor 1 kan. Ada podcast Mas, ada Deddy Corbuzier, itu pasti ada lah. Kayak everyone knows that format. Ada juga kayak cerita-cerita horor gitu ya. Ada juga kayak cerita-cerita kayak cerita romansa, atau cerita kayak tentang relationship gitu, yang kayak formatnya kayak voice call gitu loh. Tapi jarang ada format orang yang membahas isu-isu kini tapi dicampur dengan berita, dicampur dengan kayak storytelling. Biasanya kayak orang mau bahas berita ya udah kayak kita sekarang ini aja duduk ngobrol, tapi kayak itu pun kayak kadang-kadang kayak duduk ngobrol kurang ada filter, jadinya kayak rasanya kurang fokus aja gitu. Gue tuh suka banget kalau misalnya ada suatu konsep yang besar yang mungkin aja sekilas membingungkan, tapi kita bikin kayak laser focus gitu. Jadi kayak ada satu cerita yang bisa yang gampang orang pegang, yang nggak gampang orang ikutin. Dan ya gue pengen sih bikin sesuatu kayak gitu. Oke. Kalau misalnya lu mau bikin gitu, lu perlu apa dari gue nih supaya gue bisa persiapan? Pasti ada dong bedanya riset, bedanya storytellingnya, pasti harus ada perubahan juga daripada video gitu. Kalau misalnya kita pengen bikin cerita kayak gini ya, kayaknya harus lebih berat ke storytelling
Jadi kayak nyeritain aja ke orang daripada duduk dan present ke kamera atau duduk dan mem-VO dan dengan ekspektasi akan ada visual. Kita harus kayak duduk dan kayak duduk camping aja, bisa kayak cerita-cerita gitu loh. Jadi kayak oke, ini simplistik banget ya, tapi kayak cerita kayak cerita dongeng aja, kayak lu diceritain dongeng sama kayak eyang lu atau kayak mama papa lu tuh, kayak jadi suatu hari ada kayak gini, ada suatu orang yang berjalan di hutan. Oke, itu kan simplistik banget ya, tapi masalahnya juga sih. iya, tapi iya. Maksudnya lu tuh kalau bedanya podcast tuh lebih personal kan, ada orang yang ada seorang personality yang ada di situ gitu loh. Jadi ada seseorang, ada nama, this guy named this, he is doing this, suddenly this, kayak gitu-gitu. Bayangkan misalnya, bayangkan gini ya, dan ini adalah sesuatu, ini ada yang gue percaya mengenai semua hal pas mau ngomongin isu dan sejarah ke orang. Ini adalah sesuatu contoh yang applicable di semua area itu, tapi khususnya buat podcast. Misalnya gue bisa teknik ibu guru, ya no offense saya, tapi kayak pokoknya teknik dosen gitu ya. Jadinya oke, buka buku kalian ke sini sekarang, mulai catat ya. Pada tahun Mei 1998 itu ada Krismon awalnya di tanggal segini karena uang BAT turun segini, jadinya seluruh ekonomi Indonesia. Nah, itu juga zaman dimana ada banyak demo, banyak orang mati. Terus ouch, I know. Tapi itu kan sesuatu hal yang kita terbiasa mendengar dan membosankan. Nah, coba kalau misalnya gue pengen buat itu menjadi podcast ya, gue akan bikin kayak gini. Bikin kayak tutup mata kalian, kayak kalian bayangkan kalian sedang berdiri di sebuah jalan. Di kiri kalian ada orang teriak-teriak. Di sebelah kanan kalian ada suara bagaikan petasan, tapi itu bukan petasan. Itu adalah suara peluru karet. Kalian menghirup udara dan kalian bisa mencium sebuah bau yang sangat sengit. Itu adalah bau apa? Gas air mata. Itu kan kayak lebih seru gitu loh. Itu kayak lu nonton film gitu loh. Kayak kenapa nggak bisa orang lebih kayak, kalau misalnya orang berekspektasi orang mempunyai ekspektasi bahwa film atau lagu atau apapun ada standar yang tinggi dan harus memenuhi standar tersebut. Kenapa standar itu nggak bisa kita tarik dan kita masukin aja kalau misalnya kita mau belajar sejarah gitu loh. Kan itu kan jauh lebih imersif gitu loh, jauh lebih keren aja. Menurut gue bisa sih. Gue udah lama banget pengen bikin podcast. Itu pasti akan cara kita menulis ceritanya itu pasti akan beda. Soalnya kita nggak bisa bertumpu dengan aspek visualnya. Kita harus bisa menjelaskan lebih banyak. Kita pasti bisa menggunakan cuplikan-cuplikan berita. Kita harus bisa dengerin berita. Ada Metro TV ngomong tentang ini, kita cut kayak 20 detik kita masukin. Abis itu pasti lebih berat juga kalau misalnya kita mau membawa narasumber. Kita harus juga bisa menanya pertanyaan yang tepat. Terus saat dia udah selesai menanya pertanyaan itu, kita narasinya harus pas kita balik kita harus ganti narasinya lagi. Soalnya kadang-kadang mungkin aja narasinya harus dibikin lebih sesuai dengan jawaban narasumber tersebut. Jadi gitu loh. Oh iya. Jadi gua klarifikasi. Gua hanya tanya itu tuh supaya kalau misalnya jadi nih ya podcast, gua mau apa yang gua tulis, apa yang gua riset atau narasumber yang gua bawa itu sejalan dengan feeling lu. Karena ternyata penting juga sih. Kan sebenarnya gak enak juga kalau misalnya gua udah bikin panjang lebar dan lu lihat dan lu nggak ada dapet feelingnya, atau lu akhirnya pilih soundtrack yang penting ada dan segala macam, kan akhirnya jelek juga. Jadi ya udahlah. Ternyata gue tahu lu suka yang ada sedikit personalisasi ya, dimana orang-orang diajak untuk merasakan ketika lu di situasi itu, lebih spesifik daripada kalau di video. Oke, jadi gue itu lagi ya.
Jadi rencana project kita tuh sekarang ada 2. Satu berkas hitam, kita harus cari berkas apa yang udah diklasifikasi dan kita gali cerita dari situ, permulanya dari situ, dan yang kedua ya udah sekarang ini podcast. Iya. Oke, gue akan usahain. Kalau gue akan kasih lu draft gue, ntar kalau misalnya lu nemuin yang lu kayak ada yang ambigu, ini sebenarnya lu mau ngasih tau apa ya, lu tanya-tanya aja ke gue gitu loh kan. Yang produksi juga kita ntar juga ngomong ke si Arya juga sekalian supaya dia ketika baca itu ya kayak tadi lu bilang, dia bisa menghayati juga dan akhirnya jalan lah gitu aja sih. Yeah. Keren. Thank you loh. Ini sebenarnya gue khawatirnya kalau gue minta podcast tapi lu udah kesibukan dengan bikin video super keren, lu jadi nggak enak gitu. Apaan sih lu kayak orang gitu? Ternyata lu mau juga. Aduh, thank you lah. Keren. Iya. Thank you. Ya sama aja juga lu kayak. Lu juga sangat membantu kok dalam proses ini, kayak bisa seperti gue pernah menjelaskan dulu, kayak gue tuh orangnya susah baca, walaupun gue suka baca tapi kayak susah aja, kayak lebih lama lah buat gue dan lebih lambat prosesnya. Jadi kayak bisa kapasitas lu untuk kayak membaca dan kayak menyerap informasi itu cepet banget dan bisa membuat skrip yang lumayan terfokus. Itu kayak menurut gue kayak udah hebat, dan buat gue tuh kayak I don't know how you do it. Oke. Thank you. Iya. Jadinya ya begitulah. Kayaknya udah udah lebih sejam ini, dan berarti kita kurang lebih kayak sejam 10 menit mungkin. Berarti udah sampai sini aja ngobrol balik layar kali ini. Oke. Ngomong-ngomong, jangan lupa Dan, besok Rabu lu kasih rekomendasi bacaan lu kayak atau apa gitu di community post ya. Iya. Oke, sip. Gue cabut dulu ya, gue udah lapar, gue pengen masak ini loh. Beneran, gue udah penasaran banget sebenarnya. Sorry to say ya, bukannya gue apa. Iya, nggak mau slow. Gue udah ngiler dari tadi, makanya gue gerak-gerak terus. Sip, bye. Bye. Yeah.